Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Metode Pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah at-thariq, jalan atau cara. Secara umum atau istilah metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Terus dasar-dasar metode pendidikan Islam. Yang pertama ada dasar agamis, yang kedua dasar biologis, yang ketiga dasar psikologis, dan yang keempat dasar sosiologis. Terus macam-macam metode pendidikan Islam. Di sini terdapat 8 macam metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik serta peserta didik. Prinsip dasar metode ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Quran surat Yunus ayat 23 yang berbunyi jahum idahum yabguna fil ardi bighairil haqqi ya ayyuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum al hayati dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik atau membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Abdurrahman An-Nahlawi menyebut metode ini dengan sebutan hiwar atau dialog. Yang ketiga ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid harus mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikannya. Prinsip dasarnya terdapat dalam hadis yang berbunyi Hadatsana Muhammadu bin Musanna qala hadatsana Abdul Wahhabi qala hadatsana Ayyubu an Abi Kilabata qala hadatsana Maliku ataina ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun mutaqarribuna fi aqamna indahu ishrina yawman wa lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma danna anna qad ishtahaina ahlana aw qad istaqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa daqaru asya'a ahfaduha wa sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang artinya hadis dari Muhammad ibnu Musanna, katanya hadis dari Abdul Wahhab, katanya Ayub dari Abi Kilabah, katanya hadis dari Malik, kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami pemuda yang sebaya, kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Rasulullah SAW seorang yang penyayang dan memiliki sifat lembut. Ketika beliau menduga kami ingin pulang dan rindu pada keluarga beliau, menanyakan tentang orang-orang yang kami tinggalkan dan kami memberitahukannya. Beliau bersabda, kembalilah bersama keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka dan suruhlah mereka. Beliau menyebutkan hal-hal yang saya hafal dan yang saya tidak hafal. Dan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu suatu cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan suatu percobaan dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap murid. Sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan. Prinsip dasar metode ini ada di dalam hadis, yaitu yang berbunyi hadatsana Adamu qala hadatsana Syu'batu hadatsana al-Hakamu an Darin an Sa'id bin Abdurrahman bin an Abi qala ja'a rajulun ila Umar bin Khattab faqala inni ajnabtu falam usib al-ma'a faqala Ammar bin Yasir li Umar bin Khattab amma dzakuru anna kunna fi safari ana wa anta fa amma anta falam tusalli wa amma anna fatamma aktu fasallaitu fadakartu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika kahada fadaraba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaffayil arda wa nafakha fihima summa masaha bihima wajhahu, yang artinya hadis Adam, katanya hadis Syu'bah bin Abdurrahman ibnu Abjah dari ayahnya, katanya seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab, maka katanya saya sedang janabat dan tidak menemukan air. Kata Ammar ibnu Yasir kepada Umar ibnu Khattab, tidaklah Anda ingat ketika saya dan Anda dalam sebuah perjalanan, ketika itu Anda belum sholat, tangan saya berguling-guling di tanah, kemudian saya sholat. Saya menceritakannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, sebenarnya Anda cukup begini. Rasul memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, kemudian mengusapkan keduanya pada wajah. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, metode perumpamaan, yaitu cara mengajar di mana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contoh atau perumpamaan. Prinsip metode ini terdapat dalam hadis yang berbunyi hadatsana Muhammad bin Musanna wa lafdhu lahu akhbarana Abdul Wahhabi yakni Tsaqafiyya hadatsana Ubaidullah an-Nafi'i an Abdul Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul munafiqi kamasalil syatil a'irati bainal ghanamaini ta'iru ila hadhihi maratan wa ila hadhihi maratan, yang artinya hadis dari Muhammad ibnu Musanna dan lafaz darinya hadis dari Abdul Wahhab yakni As-Saqafi, hadis Abdullah dari Nafi dari Ibnu Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang munafik di dalam kelakuan mereka adalah seperti kambing yang kebingungan di tengah kambing-kambing yang lain. Ia bolak-balik ke sana ke sini. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, ada metode tarhib atau tarhib, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Prinsip dasarnya terdapat dalam hadis berikut. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala hadatsani Sulaimanu an Umar bin Abi Amr wa an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad danantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadisi as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yang artinya hadis Abdul Aziz ibnu Abdillah, katanya penyampaian padaku Sulaiman dari Umar bin Abi Umar dari Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Mahbari dari Abu Hurairah, ia berkata, ya Rasulullah, siapakah yang paling bahagia mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah bersabda, saya sudah menyangka, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada yang bertanya tentang hadis ini seorang pun yang mendahuluimu, karena saya melihat semangatmu untuk hadis. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang terakhir ada metode pengulangan, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi ajar dengan cara mengulang-ulang
materi tersebut dengan harapan siswa bisa mengingat lebih lama materi yang disampaikan. Prinsip dasarnya terdapat dalam hadis yang berbunyi, Hadatsana Musaddadu bin Musyarhadin Hadatsana Yahya an Bahzi bin Hakimin qala hadatsani abi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailul lilladzi yuhaddisu fayaqdibu liyudhika bil qauma wailul lahu. Artinya, hadis Musaddad ibnu Musyarhad, hadis Yahya dari Bahja ibnu Hakim, katanya hadis dari ayahnya, katanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara dan berdusta agar orang-orang tertawa. Kecelakaan baginya. Demikian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.